Siapa yang bisa menjadi saksi untuk menyatakan bahwa itu wahyu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Anda kenal malaikat Jibril? Kenal. Dia kenal Anda? Kenal. Jangankan kenal Dia saya. betul kenal Anda. Jangankan kenal saya, Bang. Dia kenal. Malaikat Jibril ini, Bang, kenal juga, semua kalau dia manusia kenal yang ada di muka bumi ini, Bang. Malaikat Jibril kenal. Kenal loh, Bang. Betul, dia kenal Anda. Kenal. Jangan sampai dianggap anak itu manusia buangan. Oke, Dia jelas oke. orangnya. Oke, nggak apa-apa sekarang. Yesus Tuhan Anda bukan? Kenal, ya. Yesus kenal Anda nggak? Kenal. Kenal di mana? Dalam hati saya. Wih, dalam hati. Berarti nggak ada saksinya. Nggak ada saksinya kan? Siapa saksinya? Yesus kenal Anda. Siapa saksinya? Siapa saksinya Yesus kenal Anda? Siapa saksinya? Saya jadi saksinya untuk Anda, kan? Oh, sama saya juga, saya sendiri yang jadi saksinya. Saya salah. Anda salah. Anda dari belakang untuk mengetahuinya. Saya sudah Belum semuanya yang naik kan? Anda tahu. Nggak ada yang Salah. cerdas, Anda belum bodoh. semua. Anda Ya tidak Allah. memahami ajaran Anda. Ya udah, Anda paham hanya dengan bisa ajaran Anda? mengklaim. Anda paham hanya nggak bisa dengan ajaran mengklaim. Anda? Anda salah. paham nggak? Buka Matius Iya. 21 pasal 12. Apa katanya? Loh, berarti nggak paham. Kok apa katanya? Ngerti nggak? Apa? Tahu nggak Apa Bible Anda tahu nggak? Apa katanya? Aduh, tentang Bible-nya sendiri nggak tahu. Kirain pinter, kirain cerdas. Bible sendiri lu nggak Masalah paham. cerdasnya. Apa kata dari ayat itu? Coba. Jadi, Ngerti Pak, nggak? Ngerti nggak? Anda selalu mengklaim yang bukan sebenarnya. Enggak, jawab, ngerti nggak? Tahu nggak? Sekarang Matius antara 21 pasal Yesus 12. Yesus bukan Tuhan, itu bukan urusan Ini Anda. gua merem ya, gua Anda merem nih, gua sadar merem nih. mana? Gua bacain ya, gua merem Ini nih. Bang, coba Gua Anda bacain, gua merem. merenungi ajaran agama Anda. Lu paham nggak? Apa Lu alasan paham nggak? Anda Enggak, lu menyatakan paham nggak? bahwa Yesus Lu itu tahu Tuhan? nggak dengan Bible? Tahu nggak dengan Bible? Saya tahu. Tahu. Bacain Matius 21 pasal 12 kalau tahu. Apa katanya? Coba. Berarti nggak paham lu. Ngomong paham-paham. Mau nipu di sini lu. Dari tadi ngomong paham. Ditanya ayat, apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Coba, Apa Matius. katanya? Nih gua merem ya bacanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua para pedagang yang berjualan di sana dan membalik-balikan meja penukar uang di sana. Ini Tuhan apa Satpol PP? Jawab. Paham aja lu. Bodoh. Konteks apa kok Anda marah? menyatakan? Jangan marah. Jangan marah. Kok marah? Konteks apa Anda bicara mengenai Tuhan dengan ayat seperti itu? Udah diam dulu. Ini Bang Ardi sama si Queen. Udah diam dulu. Bisa, tapi apa yang tak lu? Udah. Bang Ardi sama si Queen. Oh iya, bisa. Bisa. Halo Bang Ardi. Uang terus, kamu Bang Ardi. Woi. mulas ini kode. Di tab-tab layar teman-teman ya, sambil di follow nih Ahidio, Bang Ardi di follow ya, sama love oranye digas ya teman-teman ya, biar komalnya kuat. Halo. Halo. Udah lu nggak paham lah, lu nggak paham, diam. Nggak ada ilmu lu, nggak ada ilmu. Kan kan nggak ada. Udah diam. Kalau nggak ada ilmu diam aja dulu. Kan kubok tadi. Ya Queen, selamat sore, selamat siang Queen. Lah ya rencana zaman kata itu kubok tadi ngene lah. Bang Ardi, noise. Queen dibuka mute-nya Queen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Suaraku tembus ya? Suaraku tembus. Ya. Enggak kedengaran. Sorry Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Lanjut. Salam. Tadi yang Qatar itu mana? Kenapa diturunin? Bukan tadi kita nggak kabur, kehilangan jejak tadi ada masalah. Ya nggak apa-apa Mbak. Iya. Terus selanjutnya gimana itu? Ya silakan diskusi sama Guru Dajuma. Bang Adi lagi ada keperluan mungkin.
Bahas Dia apa? tadi ngasih pertanyaan tadi yang masalah hitam dan putih dan Udah kuning. itu Mbak, itu Mbak, masalah itu udah Mbak. Kita masalah jadi agama udah. aja di sini. Ya, jadi udah dilewatin itu. Udah lewat aja. Masalah agama ini. Oh, ini masalah agama. Ya. Oh, oke lah. Gini ya. Ini aku mau bertanya sama siapa nih? Mau curhat sama siapa? Sama Bang Juma bukan curhat, bertanya Bu, Ibu kok curhat pengennya? Ih, gimana sih? Ya kita jadi bingung ini. Tadi yang dibahas masalah warna. Terus Udah, kita dinaikin masalah agama lagi. Ya, masalah agama ini. Mm-mm. Ini sekarang aku mau tanya ya sama Bang Juma ya. Silakan. Ini seandainya ada orang, seandainya ada orang Muslim, terus dia selama ini membohongi di publik bahwa dia mengaku-ngaku kalau dia itu mualaf. Itu gimana hukumnya? Dia semua membohongi di publik, di dunia maya kalau dia mengakui mualaf. Apa hukumnya itu? Dosa. Gak boleh berbohong. Dalam Islam itu gak boleh. Ya terus kemarin kan kita berdebat sama orang itu kan, berdebat. Jadi kita ini kan orang Muslim juga, dia orang Muslim. Cuman dia dari kecil itu orang Muslim, orang Melayu, cuman dia mengaku-ngakui mualaf. Jadi aku itu berdebat sama dia, istilahnya aku mempermalukan dia, istilahnya. Jadi orang Kristen itu membela kita di Komal, gitu. Jadi gimana itu? Berdosa. Innama yaftaril kadhibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Iya, Wa ulaika humul kazibun. Iya, tapi dia marah kalau aku dibela-bela sama si Kristen, dia marah. Sedangkan dia aja mualaf. Gimana aku mau dukung dia? Sedangkan dia ngaku-ngaku mualaf. Tapi orang Kristen mendukung aku. Siapa itu? Sebut aja namanya siapa? Gimana menyebutnya? Di sini publik sih Bom-bom? menyebut namanya. Bukan. Mungkin Bang Juma mungkin tahu mungkin akunnya, mungkin Bang Juma pernah lewat di labnya. Mungkin Siapa? itu, Apologit juga? Pernah dengar nggak itu akunnya Winner Lisa Mualaf. Oh, yang informasi jualan ini patung salib Yesus. Ah iya betul itu. Oh, saya nggak pernah komunikasi langsung, nggak pernah juga kontak di sosmed. Kenapa dia? Dia kan rumah kita sama rumah dia kan berdekatan, itu bahkan bisa jalan kaki rumah kita sama dia. Jadi dia itu gimana ya, gara-gara kita naik di Komal dia kemarin itu karena dia nyenggol kita, kata-kata perempuan yang nggak betul gitu, nyenggol karena dia mungkin ngintip video kita gitu kan. Terus ada orang share mungkin pengikut dia ataupun pengikut aku yang nonton live dia share pengikutnya itu share sama aku bahwa katanya orang itu bilang Jennifer Queen ada orang nyenggol kamu katanya. Siapa kata aku kan, ini yang Lisa Mualaf itu Lisa Winner gitu. Jadi aku disenggol, aku masuk di labnya, terus aku minta naik sama dia, naikin. Aku mau berdebat sama kamu, naikin kalau berani kata kan, naikin. Kamu jangan nyenggol kita ya, kata aku kan. Terus dia jawab, ya oke, naik katanya. Ya ngomong kita di situ berdebat kemarin itu sekitar jam 2 siang gitu kan. Jadi rumah kita tuh berdekatan loh, udah ibaratkan udah tetangga sebelah lah gitu, satu kampung bisa berjalan kaki. Tuh. Jadi aku tanya sama dia, kamu kan dari kecil itu Muslim, dari kecil kamu Muslim, suku kamu itu suku Melayu. Kenapa kamu di dunia publik kamu itu bahwa di mana-mana kamu itu mengakui kamu itu mualaf? Kata aku bilang kayak gitu kan, bilang. Lalu dia nggak kenal, dia bilang nggak kenal. Ini Bu Jennifer siapa ya? Dia pura-pura nggak kenal. Dia takut itu gedok dia terbongkar. Nggak kenal sama aku katanya.
Terus aku kasih bukti sama dia. Ini adik-beradik kamu kan, saudara kamu kan, kataku bilang gitu. Iya memang saudara aku katanya. Dia bilang, terus kenapa kamu nggak kenal sama aku? Sedangkan orang tua kamu semuanya aku kenal semua. Rumah kita berdekatan. Kenapa kamu di dunia maya, di mana-mana di sosial dunia itu kamu pamer-pamer kalau kamu tuh mualaf, bahkan kamu tuh bukan mualaf, kamu tuh muslim asli, kamu tuh Melayu bukan mualaf, kata aku bilang kayak gitu kan. Jadi orang Kristen itu membela aku, orang-orang Kristen itu yang di tapping, bahkan yang nyawer itu membela aku kan. Itu gimana itu Bang Juma? Gak boleh kalau dia muslim dari lahir terus dia mengatakan dia mu'alaf, berarti dia mengakui dia pernah kafir, kan lucu. Di Islam gak boleh begitu. Tapi dia marah. Sedangkan aku berdebat sama Lisa, kata aku kan, kamu ini kan buka lab, kamu kan sebagai host, kamu kan pernah buka lab masalah agama, dan juga Izin kenapa Gurunda, kamu kita lanjut diskusi aja ya Gurunda ya. Iya. Ini nggak penting ini. Iya. Ya, jadi pelajaran bagi kita semua teman-teman sekalian, kalau kita itu muslim Islam dari lahir, jangan pernah mengaku mu'alaf. Gak boleh. Artinya Anda mengakui bahwa Anda pernah kafir. Sementara kafir itu kan menjijikkan, kafir itu. Masa pernah hidup dalam kejijikan? Kafir itu kan pagan. Masih mending hewan daripada kafir itu. Jadi kalau ada yang muslim dari lahir, Islam dari lahir, ngaku mu'alaf, itu nggak punya otak itu. Tapi saya rasa itu nggak benar juga. Kalau seorang Dinda Lisa mengaku mu'alaf padahal dia muslim dari lahir. Itu perlu di cross check karena informasinya dari kafir. Maka jangankan Lisa, anak Maria saja dibilang Tuhan, apalagi kalau cuma Dinda Lisa. Jadi biasanya kalau Kristen berikan informasi itu nggak pernah akurat, pasti bohong, pasti dusta. Biasa aja itu. Iya. Jadi mereka tuh sudah debat kemarin sama Uni Rifa sama Lisanya langsung. Nah ketika dimintain data bukti, nah siapa tadi tuh? Brokele. Ya, Jennifer itu siapa tuh namanya tadi? Nah itu dia nggak bisa datangkan bukti, jadi mainnya di fitnah aja. Dia nggak bisa datangkan bukti kalau Lisa itu benar-benar bukan mu'alaf. Nah itu yang pertama. Poin yang kedua, dia pun nggak ngerti definisi mu'alaf itu apa. Begitu pendapat. Ya aman, berarti kita nggak akan mungkin percaya kalau informasinya dari Kristen. Jangan pernah percaya. Oh sapi aja dibilangnya kucing. Anak orang dibilang Tuhan nih, gila betul-betul. Hantu keluar dari kubur dibilang Tuhan. Bagaimana mau percaya? Iya silakan kalau ada dari penyembah makhluk kuburan yang mau dialog. Ya, ini Sipon, muslim apa Kristen Sipon? Sipon. Rongit, muslim apa Kristen Rongit? Saya Kristen. Ya baik, silakan kalau mau diskusi. Temanya apa ya Gurunda ya temanya? Harusnya sudah ada tema. Iya, Aku tinggal saya naik pikir. aja. Iya. Tadi saya dengar temanya memberantas orang yang ngaku-ngaku mu'alaf. Nggak ada tema gitu. Oh nggak ada. Tapi kenapa diturunin? Harusnya kan kita konfirmasi kebenarannya, jangan diturunin. Kalau konfirmasi itu Bang, harus dua-duanya hadir di sini. Jangan Kristen. Kristen kan hidup di atas dusta. Gimana ceritanya mau dipercaya Kristen? Ada nggak yang bukan dusta dari agama Kristen coba? Dari agama Kristen ada nggak yang bukan dusta? Setidaknya sebelum Kan yang semuanya satu dusta. datang, kita bisa dapat kebenarannya. Meskipun baru sepihak, nanti kan bisa Ya, dua-duanya. Bang Ronggit, ini temanya kenapa Yesus dituhankan? Ini Bang Ronggit. Iya, bagus, mantap. Ya. Kenapa Yesus dituhankan? Karena Yesus Maha Kuasa dibanding dengan yang dituhankan oleh teman-teman. Begitu. Dusta kan coba? Pasti dusta.
Tidak ada yang Enggak lah, terlontar kalau dari Kristen lisan tidak boleh Kristen berdusta. kalau bukan dusta. Di mana Yesus Itu enggak. katakan maha kuasa sementara dia manusia? Coba lihat. Coba lihat. Pasti dusta. Tidak Bang ada Zuma, yang Bang terlontar dari mulut Kristen itu kalau bukan bohong, sekaitan dengan agamanya ya. Zuma. Ya. Salah satu yang bukti konkret sekarang, setiap komal bahas Alkitab, setiap komal, saya pastikan itu. Setiap bahas Alkitab. Saudara, Ya, saudara. kau sebut kitabmu aja sudah dusta. Kau bilang Alkitab, padahal yang kami bahas itu Bible. Kan lucu kan? Semua yang keluar Nggak dari masalah, nggak mulut-mulut masalah, nggak Kristen masalah. itu pasti bohong, intinya. pasti dusta. Tidak ada yang keluar dari mulut kalian itu kalau bukan dusta. Tadi pertama kau bilang Yesus Maha Kuasa, bohong. Sekarang lagi bahas Alkitab, bohong lagi. Kapan sih Kristen? Oh tapi nggak bisa. Memang Kristen sudah satu paket dengan dusta. Gimana ceritanya mau tidak berdusta? Untuk menegakkan tali agama Kristen harus dengan dusta. Nggak bisa tidak. Wajib. Kapan kalian jujur, Kristen bubar. Gitu ya. Jadi Nah, yang Kristen tidak pernah khawatir, tetap tenang, santai. iya. Bagaimana setan sudah dijanjikan neraka, khawatir nggak mereka? Enggak. Setan santai. Nggak ada itu setan khawatir. Aduh kita akan ke neraka. Nggak ada. Setan itu tidak pernah khawatir masuk neraka. Hanya orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhannya lah yang kemudian yang khawatir dalam hidup ini. Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib. Halo. Wabasyirhu bil maghfirati wa ajrin karim. Selamat Kami umat siang. Islam hanya memberi peringatan saja Aduh. pada mereka selamat yang siang. takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Anda kan tidak ada takutnya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan kalian bunuh, mana bisa takut kalian. Makanya kalian itu tak khawatir. Karena kalian ini sama seperti kambing, sama seperti monyet. Monyet ada khawatir nggak masuk neraka? Enggak. Sama seperti kalian. Bang Zuma kan suri teladannya Muhammad kan? Yes. Ya jagalah perkataan-perkataan Bang Zuma biar Nah, kita sedang menunjukkan diskusi. suri teladannya Muhammad. Anda mengatakan Anda tidak khawatir, sementara Yesus mengatakan takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yesus tahu nggak? Setiap hari dia itu berdoa dengan bersungguh-sungguh, peluhnya sampai tetes, sampai ke tanah seperti darah. Saking takutnya kepada Tuhan. Kalian mana ada takut, sama seperti monyet. Takut nggak monyet kemudian terhadap kematian, terhadap neraka? Enggak, sama seperti kalian. Ya. Maaf, itu fakta Bung. Iya. Bang Zuma kan suri teladannya Muhammad. Jadi agak berkata-kata mungkin mirip-mirip Muhammad juga. Terserah, saya kepada orang bahlul, memang saya tegas, saya keras. Untuk meluruskan besi yang bengkok, saya tidak pakai pola pendeta, yang penting lancar perpuluhan. Enggak, saya AA, BB, CC, saya nggak bisa dinilai dengan angka. Saya tidak bisa dibayar dengan rupiah. Saya menyampaikan kebenaran, Anda tersenggol, Anda tertampar, derita lu. Pikirkan, renungkan apa yang saya katakan, cukup. Begitu saya Bung, saya orangnya tegas. Saya sama seperti Yesus. Sekali Yesus mengatakan kau anjing-anjing, kau bodoh-bodoh. Yesus tidak ada abu-abu Yesus itu. Aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada anjing, asu. Itu kata Yesus. Jadi bukan munafik kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Islam ngaku Islam. Enggak, itu Paulus. Yesus sekali AA. Gak pernah berubah Yesus itu. Sama saya, itu karakter Yesus itu ada sama saya, bukan karakter Paulus kayak kalian. Ya, Bang Zuma banyak yang bilang Bang Zuma ini cuman modal suara besar. Kayaknya kalau saya lihat sih enggak sih. Saya sedikit mendukung Bang Zuma sih karena saya lihat pintar juga sih Bang Zuma. Tapi banyak yang bilang dia Bang Zuma ini modal suara besar aja. Ya, betul. Hanya dengan modal suara ribuan umat Kristen masuk Islam. Saya masih menggunakan suara, saya belum menggunakan tangan besi. Masih suara aja. Pendeta sudah pada kelepek-kelepek semua. Alhamdulillah. Betul itu. Iya, harusnya dipertahankan lah Bang Zuma. Yes. Kalau memang Bang Zuma merasa itu prestasi, dipertahankan. Oh, pasti. Karena
pada kenyataannya tidak begitu. Tapi tidak apa-apa kalau jangan anda berkutit dalam perkataan sendiri seperti kentut dalam sarung, Bang. kentut dalam sarung ini kalau tidak salah Nabi Muhammad nggak pernah bicara begitu kalau nggak salah sih. Nggak perlu terlalu lari ke Nabi Muhammad. Nggak perlu. Oh iya. Nggak perlu. Oke. Selalu rujukan ke sana, sementara kalian sendiri rujukan kalian siapa? Yesus kagak? Iya. Rujukan kami Yesus. Yesus Tidak itu mungkin, utusan. tidak mungkin, tidak Yesus mungkin. itu Kalau anda rujukannya kepada Yesus, Anda nggak Kristen, Anda Yudaism. 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup sebagai Kristen enggak? Enggak. Yesus hidup sebagai Muslim. Bahkan dia disebut sebagai orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus orang soleh, bukan Kristen. Soleh itu Islam. Jadi Islam itu adalah Yesus. Yesus itu Islam, bukan Kristen. Jadi kalau ada hari ini mengatakan bahwasanya kami hidup seperti Yesus, maksud Anda kalian hidup sama seperti Kristus. Siapa Kristus itu? Iblis. Yang Yesus katakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, kalau Anda mengatakan hidup seperti Kristus, betul, iblis tidak pernah menyembah Tuhan, kalianlah itu. Mana pernah kalian menyembah Tuhan? Menyembah ciptaan Tuhan, iya kalian rajin tiap minggu menyembah ciptaan Tuhan. Tapi menyembah Tuhannya Kristen gak pernah. Iya, kalau kami sih memang sangat meyakini Yesus itu utusan, bahkan Yesus juga hamba Tuhan. Terus? Kami yakin dengan itu karena isi di Alkitab mengatakan seperti itu. Karena terus yang kamu ibadahi di gereja siapa? Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus itu itulah yang disebut munafikun. Mulut berbeda, praktik berbeda. Itu munafik. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Orang munafik itu lain di mulut, lain di tindakan. Kau mengatakan dengan mulutmu, kami percaya dengan sepenuhnya Yesus itu utusan Tuhan. Udah, titik. Kalau kamu percaya sepenuhnya Yesus utusan Tuhan, ngapain kau tuhankan? Berarti apa yang kau lontarkan di mulutmu tidak sesuai dengan fakta. Berarti kau pembohong, munafik. Di Alkitab lengkap bersama. Lengkap di Alkitab. Yesus itu utusan, Yesus itu hamba Tuhan, Yesus itu guru, Yesus itu Tuhan. Waduh, banyak lengkap dia di Alkitab. Berarti kitabmu ini, berarti kitabmu mencetak kamu menjadi seorang munafik. Kitabmu bermasalah berarti. Yang benar itu, dengar. Yang benar itu adalah ketika sebuah kitab yang berasal dari sang sumber mengajarkan manusia menjadi benar. Ini ada kitab dianggap suci tapi mengajarkan kaumnya menjadi munafik. Bakar. Kitab apa itu? Itu munafik. Itulah bukti bahwa kitab lu bukan firman Tuhan. Karena di dalamnya kontradiksi, kontraversi, kontraindikasi. Yesus manusia. Yesus ciptaan, Yesus juga pencipta, Yesus juga bukan manusia, gila. Yesus sepenuhnya manusia. Kita udah senang-senang nih. Tapi sepenuhnya juga Tuhan. Apa? Sepenuhnya manusia, terus sepenuhnya juga Tuhan. Gimana akal bisa menelaah itu? Gimana coba? Itu membinatangkan konsep itu. Itu konsep yang membinatangkan manusia. Bagaimana mungkin sebuah cincin, Anda katakan cincin ini 100% emas, tapi 100% juga adalah tepung. Bagaimana Anda bisa menelaah itu? Berarti untuk menjadi Kristen akal harus dimatikan dulu. Ya, Pak. Ya, belum. Makan di ini. Kita apa kemarin di MTC? Oke. Kabur.
kalau 100% ayam, 100% juga manusia. Itulah. Mimpi apa aku semalam ketemu dengan kodok bertanduk. Kodok bunting ini mah Gurunda. Ya, Chris. Bisa Iya, Bang. diskusi baik-baik nggak, Bang? Bisa bang. Silakan. Kenapa Yesus dituhankan? Ini temanya. Karena memang dia Tuhan. Masolang generasi, hancur generasi kita kalau ini yang menjadi pemimpin. Bagaimana Itu kan menurut pandangan dengar dulu. Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel sudah punya Tuhan. Yesus jangankan jadi Tuhan, diterima sebagai Mesias aja kagak. Datang Kristen dari Roma, hanya gara-gara dia keluar dari kubur jadi Tuhan dia. Itu kan pandangan orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus karena mereka kan menanti kedatangan Mesias. Justru orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus lah yang mengajarkan kepada orang Roma menyembah manusia Yesus. Boleh bergantian. Lucu ente. Menurut Yesus, orang-orang Yahudi yang menerima dia adalah orang yang mendudukkan dirinya sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Hanya ilmu memotong-motong orang kalau ngomong. Ya kamu juga. Coba kamu buktikan anak Maria itu adalah bukan manusia. Coba. Yesus itu dia mempunyai dua natur. Naturnya ada ke manusia. Mau diskusi atau congor-congor? Nggak ada, bohong di sini nggak ada. Yesus itu dua natur. Kenapa kau katakan Yesus itu dua natur? Karena manusia kau lantik Tuhan. Makanya kau bilang dua natur. Kalau kita tidak terima, kalau kita merasa dibohongi, nanti ditanggapin. Enggak, pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana. Saya minta kamu buktikan bahwa Maria tidak melahirkan manusia. Coba. Jangan kau menipu di sini, Bung. Kau buktikan aja dulu bahwa Maria tidak bisa kau membuktikan dengan mengatakan Yesus itu dua natur. Dengan mengatakan Yesus itu dua natur, itu buktinya kau sudah tidak berdaya membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia, tuyul. Bagaimana bisa kita berargumen? Kau potong-potong. Saya minta kau buktikan. Saya minta kau buktikan Maria melahirkan bukan manusia. Coba diulang lagi. Coba lagi. Sekali lagi, kalau kamu memotong pembicaraan saya membuktikan saya nggak mau berargumen dengan kamu karena ilmumu hanya itu. Ya, coba lagi kau buktikan. Coba lagi. Saya kan pingin Anda membuktikan bahwa Maria tidak melahirkan manusia. Silakan. Dipotong, Zuma. Silakan. Janji tidak dipotong apapun saya ngomong. Silakan atau Anda turun. Ya, terserah kamu. Ya udah, kamu turun. Sama saya berdebat. Iya, kamu turun. Kamu orang gila. Kamu gila. Pertanyaan saya, buktikan kalau Maria tidak melahirkan manusia. Apa jawabanmu? Yesus itu memang dua natur. Apa itu jawabannya? Artinya kamu tidak sanggup membuktikan Maria melahirkan Tuhan. Kamu hanya sanggup mengatakan bahwa pada sisi kemanusiaan Yesus menempel sisi keilahian. Itu di gereja, jangan di sini. Itu di gereja. Saya minta buktikan kalau Yesus itu adalah bukan manusia. Bisa nggak kau buktikan? Nggak bisa, Bang. Lalu gimana kau tuhankan? Caranya adalah Yesus itu dua natur loh. Ya sama, tuyul. Kalau saya mengatakan bom itu Tuhannya Kristen, sama. Kalian akan menolak. Buktikan kalau dia Tuhan. Nah, bom itu dua natur. Natur pertama manusia. Natur ilahinya tidak bisa kau takar. Ayo lo.
Masalah generasi ini kalau dibiarkan rusak kita dibuat, rusak masyarakat dibuat. Hah? Sama seperti kau melihat sapi, kau mengatakan ke orang-orang sapi ini adalah sepenuhnya sapi dan sepenuhnya juga ayam. Ada gila-gilanya kau memang. Saya tidak sedang di gereja, saya sedang ingin mencerdaskan anak bangsa. Kau katakan Yesusmu itu Tuhan. Pertanyaan muncul. Coba kau buktikan Maria bukan melahirkan manusia. Bisa kagak? Ternyata kau nggak bisa. Apa buktinya kau tidak bisa? Yesus itu dua natur loh. Manusia ya manusianya. Tapi ilahi ya ilahinya. Lah bagaimana kau bisa menjelaskan tentang kemanusiaannya? Sederhana. Oke. Bagaimana kau bisa menjelaskan tentang keilahiannya? Kalau ini yang kau jelaskan, apa jawabmu? Tunggu Bang Suma. Kau minum vodka dulu, kau mabuk dulu, kau gila dulu, kau stres dulu, baru bisa kau percaya kepada keilahiannya. Karena tidak bisa, dia bukan ilahi, dipaksa jadi ilahi. Iya kan? Itu namanya beleng-beleng, dongok. Kau paksa orang memahami Yesus punya sisi keilahian. Mana sisi keilahiannya? Yang mana? Yang mana? Saat dia berbicara sebagai manusia. Saat dia bermujizat sebagai manusia. Lalu mana sisi keilahiannya? Sisi keilahian Yesus hanya ada di gereja. Nggak bisa keluar dari gereja. Sisi keilahian Yesus itu cuma di gereja. Kenapa bisa? Karena di gereja lah orang-orang itu kemudian menuhankan manusia bernama Yesus dianggap ilahi. Gak bisa kau bawa keluar, gak bisa. Gitu, saudara Kristen ini pendeta-pendeta tolong ya ditatar bagaimana caranya anak buahnya itu bisa memberikan diskusi yang elegan supaya tujuannya itu memberikan edukasi. Jangan membodohi. Lanjut host. Ya, buat teman-teman Oten silakan minta naik lagi ya. Moderator kalau ada Oten yang mau belajar silakan dinaikkan ya. Kalau si Kris itu kayaknya nggak bisa diskusi, dia harus di backlist, dia di blokir aja. Udah berapa kali dia kayak gitu, nggak bisa dia. Ilmu nggak ada. Ini Bahar Muslim apa Kristen ini Bahar? Halo, selamat siang Bahar. Ya, selamat siang Bang, selamat siang. Ya, dari Kristen Bang. Betul, saya Kristen Bang. Baik. Ini temanya ya Bang, jangan keluar dari tema ya. Kenapa Yesus dituhankan? Ini temanya ya. Oh, nggak bisa melenceng dari tema sedikit Nggak Bang? nggak bisa. Kita udah bikin aturan di sini, harus ngikutin tema. Kalau mau diskusi. Oke, iya. Nggak, masalahnya kalau saya pribadi Bang ya, kalau berbicara masalah Tuhan itu nggak ada habis-habisnya Bang. Jadi saya cuma mau bertanya saja dari memelenceng sedikit dari tema. Tapi ya sudahlah, kalau memang aturan yang menguatkan ya saya izin turun dulu Bang ya. Makasih sudah dinaikkan Bang. Oke, makasih Bang, saya izin turun dulu. Makasih. Silakan. Berat. Berbicara mengenai Tuhan tidak ada habis-habisnya. Iya memang gak ada habisnya. Kalian tidak pakai kepala. Gak ada habisnya. Kalian pakai doktrin. Kalau di Al-Quran kan sudah sangat jelas. Innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada manusia yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Endingnya jelas, Tuhan itu Maha Kuasa, yang kemudian manusia tidak diberi kemampuan secara panca indera mata biji mata untuk melihat Tuhan itu. Jadi manusia yang berakal takut kepada Tuhannya hanya melihat kemudian tanda-tanda keberadaan Tuhan. Dengan mendengarkan petir, dengan melihat kilat, gempa bumi, dan seterusnya, membuat kemudian orang beriman, orang berakal itu takut kepada penciptanya. Ini enggak. Sudahlah Tuhannya bisa dilihat, bukannya takut malah dibunuh.
Gimana mau nyambung? Gimana mau ada akhirnya? Emangnya Tuhan tuh gimana, Bang? Tuhan kok bagaimana? Emang manusia Tuhan itu sampai bisa dikatakan bagaimana? Pencipta langit dan bumi itu jelas. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta itu tidak serupa dengan makhluk. Apakah kemudian karena tidak serupa dengan makhluk, karena manusia tak mampu melihatnya, maka Tuhan itu nggak ada? Itu berarti otak nggak ada. Tuhan itu bukan makhluk yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita buat kemudian karikaturnya. Itu makhluk. Gak ada orang pernah bisa fotoin Tuhan. Gak ada orang bisa videoin Tuhan. Gak ada. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan makhluk. Jadi kalau ada orang mengatakan mana Tuhan lu, itu orang sedeng itu. Tuhan itu gak bisa dilihat. Tuhan hanya bisa dirasakan keberadaannya. Tuhan hanya bisa dilihat tanda-tanda keberadaannya. Tuhan hanya bisa dilihat kemudian bukti kalau dia ada. Dengan cara apa? Gunakan akal, gunakan panca indera, melihat alam semesta, bahkan melihat diri sendiri. Dengan melihat diri kita, kita sia. Apanya itu? Karena tidak menggunakan akal sehat. Maka Tuhannya diidentikan dengan makhluk, bahkan diidentikan dengan dirinya sendiri. Lucu kan? Aneh itu. Nah, saking orang Kristen ini nggak pernah sadar kalau konsep dalam Islam itu benar, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa diwujudkan, Tuhan itu kemudian tidak bisa dipandang sebagaimana kita memandang makhluk. Yesus yang adalah manusia, ketika ditanya apakah dia Tuhanmu, apakah manusia Tuhanmu, apakah anak Maria Tuhanmu, apa jawaban mereka? Yesus itu dua natur lah. Lalu ditanya, natur pertama apa? Manusia. Natur kedua apa? Ilahi. Ilahinya bisa nampak enggak? Enggak. Ilahinya bisa terlihat enggak? Enggak. Ilahinya bisa kau lihat, buktikan? Enggak. Lalu apa? Dia hanya memberikan tanda-tanda keberadaan. Ya sama. Kembali juga ke Islam. Kan aneh. Artinya bahwa dua natur itu cuma simbol. Sebenarnya yang kalian ingin sembah itu Kristus yang keluar dari kubur. Itu cuma buah bibir. Kenapa kau menuhankan anak Maria? Karena anak Maria itu dua natur, Bang. Stop. Yang kau anggap dua natur itu sebenarnya cuma satu natur. Siapa dia? Makhluk yang keluar dari kubur. Itulah Tuhan kau, bukan anak Maria. Agar supaya yang keluar dari kubur ini bisa langgeng jadi Tuhan kalian, dibawa-bawalah anak Maria supaya dianggap paten. Sebenarnya kalian itu penyembah roh. Penyembah roh, makhluk goib, makhluk imaterial. Itulah sembahan kalian. Dan memang sudah diakui kan kalian penyembah roh-roh, bertanduk 7, bermata 7, Wahyu 5 nomor 6. Nama Yesus itu cuma dicatut aja sebagai aksesoris doang, casing. Sebenarnya yang kalian sembah itu adalah makhluk goib, roh yang datang kemudian membisiki Yudas. Itulah yang kau sembah. Yang mencoba Yesus, itulah yang kau sembah. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus, itulah yang kau sembah. Yang datang di Pulau Patmos pakai tato di paha, itulah yang kau sembah. Bukan natur manusia Yesus. Yang kau sembah itu adalah makhluk roh. Kau pakai makhluk roh itu dengan sandingkan namanya Yesus. Supaya apa? Supaya bisa menipu lawan. Kami penyembah Yesus loh. Pas diselidiki, Yesus yang mana yang kau sembah? Anak Maria? Bukan. Lalu itu kemanusiaannya. Lalu yang kau sembah apanya? Sisi keilahiannya. Bret. Sisi keilahan matamu suwe. Yesus mana ada sisi keilahian? Yesus melakukan mukjizat. Yesus melakukan tanda dahsyat. Bukan Yesus yang melakukan, tapi Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi yang melakukan melalui perantaraan manusia Yesus. Makanya dia disebut nabi, makanya dia disebut rasul. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi sisi keilahiannya itu murni dari luar, caplokan dari alam goib, makhluk roh yang telah menguji Yesus, yang datang kepada Paulus, yang keluar dari kubur di dalam tubuh orang yang mati terkutuk di atas salib. Itulah yang kau sembah. Susah kali berdiskusi menggunakan akal. Apakah kalian menyembah manusia? Enggak.
Lalu yang kalian sembah apa? Yesus. Lah, Maria melahirkan bukan manusia rupanya? Manusia bang. Lalu? Yesus itu dua natur. Nenekmu kiper. Seluruh manusia itu memang dua natur. Ada jasmani, ada rohani. Rohaninya Yesus itu natur kedua. Rohaninya Yesus itu roh manusia. Apa buktinya roh manusia? Buktinya dia lapar. Bisa nggak jasad Yesus tanpa rohnya lapar? Nggak mungkin. Mayat itu meringis kesakitan dan merintih. Disebabkan mayatnya sudah 3 hari tidak makan. Maka mayat itu merintih. Lapar. Bang, lapar bang. Nggak ada natur biologis bisa merasakan lapar tanpa intrik dari roh. Rohlah yang menyebabkan kemudian jiwa manusia itu ada. Sehingga berpadunya antara roh dan jasad disebutlah Yesus manusia. Yang takut kepada malaikat itu rohnya Yesus. Roh yang ketakutan kepada malaikat. Lalu kemudian ketakutannya malaikat itu berbias kepada dampak biologisnya. Sehingga biologisnya keringatan. Tidak mungkin rohnya keringatan. Gak pernah kita mendengarkan telah terjadi kebakaran di Pasar Senen, 3 mayat melarikan diri. Mana ada? Kenapa mayat tidak bisa melarikan diri? Ya karena gak ada rasa takut. Berarti yang takut itu roh. Yesus takut gak? Takut. Berarti unsur rohnya yang takut, bukan ilahi. Gak ada itu. Yesus punya 2 natur. Emang, tapi natur yang pertama jasad, natur kedua roh. Dan roh itu juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Apa pula? Maksudnya kalian Yesus 2 natur adalah natur pertama manusia yang lengkap jasad dan roh. Natur kedua makhluk gaib. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu natur beda itu. Tapi itu bukan Yesus. Itu adalah makhluk gaib yang datang ngaku-ngaku Yesus. Begitu saudara. Sedikit waras napa? Pakai otak. Anda mengatakan diri Anda bukan menyembah manusia, tapi yang Anda sembah anak Maria. Anak tirinya Yusuf kalian sembah. Orang Yahudi kau bilang bukan manusia. Kan gila permanen. Yesus kan 2 natur. Emang rohnya, tapi rohnya Yesus bukan manusia, bukan Tuhan. Rohnya Yesus roh manusia. Kejadian 6 nomor 3. Yang 2 natur itu maksudnya natur lain, tapi sama namanya Yesus juga. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada planos, penyesat, pembohong, penipu, yang datang kepadamu memakai namaku Yesus Kristus. Padahal dia bukan Yesus Kristus. Dia hanya memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah itu dia. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana? Ya memakai nama Kristus. Siapa yang memakai nama Kristus? Ya Kristen. Halo, selamat siang. Ya siang, pemakan dedak. Apa kabar? Yang abang semua yang ganteng. Ya. Bang Suma. Apa? Mau tanya dulu Bang Suma. Silakan. Ya. Bang Suma. Iya, janggut naga. Tadi katanya Bang Suma bilang manusia itu punya 2 natur, artinya 2 natur. Ya itu memang menurut Bang Suma itu memang benar juga. Menurut kamu salah nggak? Ya benar juga. Nah, begitu dong. Oke, sekarang saya mau uji Bang Suma. Kan Bang Suma punya 2 natur, toh? Iya. Nah, sekarang aulanya Bang Suma itu kan maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya. Betul nggak? Iya pasti. Iya, sembahannya Yesus itu. Iya, lanjut. Oke, sembahannya Yesus ya, oke. Iya. Sekarang pertanyaan saya begini Bang Suma. Bang Suma kan punya 2 natur, sama seperti Yesus, sama seperti manusia yang lain. Yes. Sekarang Bang Suma buat mujizat dulu, minta sama Allah yang maha kuasa, maha perkasa, dan maha segalanya. Coba buat mujizat dulu. Supaya saya percaya bahwa Abang punya 2 natur. Saudara Ampi, yang diberi mukjizat itu hanya level Nabi.
Saya bukan nabi. Mujizat ngapain kau pakai BH? Memang kurang ajar nah ini. Bos Suma, sekarang kan bos bilang bos punya natur sama dengan Yesus Winatur. Sekarang buktikan Winaturnya Pak Suma, karena Pak Suma punya aula itu yang disembah Yesus. Sekarang Bang Suma minta sama aulanya Mbak Bang Suma supaya buat mujizat. Mujizat, rubah saja dirimu menjadi batu, coba. Jadi begini, manusia Bukan tanpa dulu kepala. kameramu Bang Suma. Dengar. Yang bisa bermukjizat itu hanya level nabi. Kita manusia biasa ini tidak diberi kemudian kemampuan untuk bermukjizat. Ya, makanya Suma. Hanya ada dua, dengar, hanya ada dua. Yang pertama nabi, yang pertama nabi palsu. Ya